Jadi sekarang FIFA udah putusin bahwa drawing atau undian untuk acara Piala Dunia U20 yang sejatinya mau dilangsungkan di Bali itu dibatalin. FIFA udah batalin, alasannya karena memang ya ada variabel keamanan gitu deh. Kemungkinan, nah ini kemungkinan kalau drawingnya dibatalin, kita nggak tahu apakah nanti jadi Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2023, terutama Piala Dunia U20. Kenapa? Ya yang bikin rame kan gini, salah satu peserta dari 24 kesebelasan itu adalah kesebelasan Israel. Dan kita tahu ketika kemarin itu ada banyak komentar yang menolak kedatangan Israel di Indonesia. Pertama karena memang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua karena memang kita pernah punya contoh dulu tahun 1959 atau 1962 Bung Karno pernah meminta tim PSSI atau tim nasional kita mundur dari pra Piala Dunia karena waktu itu ketika kita menang lawan China, lalu kita ketemu dengan Israel. Dan sikap Indonesia sejak dulu memang menentang penjajahan Israel atas Palestina. Atau namanya pendudukan lah sekarang karena katanya Palestina sudah merdeka tahun 1988, sekarang bukan dijajah, cuma diduduki, ya sama aja lah. Tetapi sikap Indonesia sejak zaman Bung Karno jelas. Bung Karno tidak suka dengan ada negara yang dipersekusi atau dirampas haknya oleh negara lain, oleh bangsa lain. Itu sikap Indonesia. Dan sampai sekarang sikap itu tetap bertahan. Kita, Indonesia tetap melakukan dukungan kepada Palestina. Nah, ketika ditarik ke soal bola, akhirnya banyak terjadi perdebatan. Perdebatannya karena beberapa politisi ngomong juga sebaiknya Indonesia tetap menolak soal kedatangan kesebelasan Israel. Salah satu yang ngomong adalah Ganjar Pranowo, dan karena Ganjar Pranowo itu ngomongnya sih nggak langsung menolak, dia tetap komitmen dengan sikap Bung Karno karena sampai sekarang kondisinya nggak berubah sikap itu, bahwa kondisi yang terjadi di Israel tetap, dan Ganjar bilang bahwa dia mengikuti sikap Bung Karno yang secara tegas menyatakan penentangan atau protes terhadap perilaku Israel di Palestina. Gitu sikapnya, omongannya Ganjar. Nah kemudian ini melebar kemana-mana. Orang teriak, bola jangan dikait-kaitkan dong dengan politik, gitu. Tapi oke, ini sebagai awalan aja. Dan lo tahu ya, palu sudah diketuk, ini dalam kasus yang lain. FIFA dan UEFA menolak kesebelasan Rusia dari semua pertandingan internasional. Alasannya karena Rusia kemarin menginvasi Ukraina. Termasuk penolakan itu nanti Rusia nggak boleh bertanding di ajang Piala Dunia. Kita ya bisa sependapat atau tidak dengan keputusan FIFA tersebut. Bagi yang nggak sependapat nih, mengatakan bahwa jangan dong, bola jangan ditarik-tarik ke politik dong. Keputusan FIFA itu lebih bernuansa politik. Kesebelasan Rusia tidak pernah punya masalah dengan FIFA. Yang bermasalah adalah pemerintahan Rusia. Tapi FIFA tetap menghukum kesebelasan Rusia itu bahwa mereka nggak boleh main di pertandingan internasional termasuk pertandingan Piala Dunia yang akan datang. Jadi yang nggak setuju, dia harusnya protes pada FIFA bahwa ini nggak benar keputusan ini. Bagi yang setuju, tentu saja akan memaklumi keputusan FIFA. Benar, olahraga memang perlu dikaitkan sebagai sikap politik. Karena Rusia menginvasi Ukraina, maka FIFA wajar bertindak untuk
mendorong Rusia atau menolak Rusia dari semua perhelatan sepak bola dunia. Itu kasusnya di Rusia. Jadi ada kasus FIFA yang mau menggelar Piala Dunia U20, ada kasus FIFA yang menolak Rusia dari semua pertandingan internasional, dan ada kasus lagi yang lain. Gue mau cerita yang lain. Jadi ini kasusnya terjadi pada 27 Februari 2023. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mentweet sebuah pernyataan yang sangat keras. Kata Benyamin Netanyahu, Israel akan tetap melanjutkan rencana perluasan pemukiman di tepi barat. Di sana akan dibangun 7.000 pemukiman baru. Untuk membangun pemukiman itu tanahnya dari mana? Ya, tanah itu diambil dengan cara mengusir orang-orang Palestina yang sudah tinggal di wilayah itu turun-temurun. Beratus tahun mereka tinggal di wilayah itu, tetapi Israel ambil kebijakan, datangkan orang dari luar, bakar rumah para penduduk Palestina, usir mereka begitu saja, lalu bangun perumahan baru menjadi milik Israel. Orang-orang itu didatangkan ke wilayah yang tadinya menjadi perkampungan warga Palestina. Para pendatang itu dikawal polisi atau dikawal militer, dan mereka langsung nyeret orang dari rumahnya. Mereka menyeret orang Palestina, membakar rumah itu. Orang-orang itu, anak-anak dan perempuan dihempaskan dari rumahnya begitu aja. Jadi para pendatang atau para pemukim Israel yang mau tidak punya rumah itu dengan gampang menyeret orang Palestina begitu aja dengan bantuan tentara bersenjata. Negara-negara Eropa ngeri melihat kelakuan orang-orang Israel ini. Jerman, Perancis, Inggris mengecam aksi tersebut. Tapi kayaknya Perdana Menteri Israel Netanyahu cuek. Ia kekeh bahwa untuk merampas harta dan tanah orang Palestina itu adalah cara untuk memperluas wilayah negara Israel. Jadi peristiwa itu baru aja terjadi kemarin Februari 2023. Tangisan warga Palestina masih terdengar parau sampai saat ini. Sebetulnya ya bukan cuma kemarin Februari. Kejadian atau perampasan tanah warga Palestina itu berlangsung puluhan tahun dan berlangsung sampai saat ini. Ya setidaknya sampai kemarin. Tapi ya pembantaian atau perampasan hak tanah Palestina kan adalah urusan politik. Ini nggak ada hubungannya sama sepak bola. Sementara sepak bola itu jangan dihubung-hubungkan dengan politik, kata orang yang ingin mengatakan atau membela kesebelasan Palestina yang sebagian orang Indonesia menolak. Aneh gak cara berpikirnya? Ketika FIFA membatasi Rusia gak boleh ikut pertandingan internasional, itu alasannya apa? Alasannya politik. Boleh sepak bola dikait-kaitkan sama politik karena yang melakukan itu Rusia. Korbannya adalah Ukraina. Padahal Ukraina itu dibantuin senjata, dibantuin biaya, dibantuin macam-macam agar melawan Rusia. Tapi sepak bola nggak boleh dikait-kaitkan sama politik karena korbannya adalah Palestina. Pelakunya adalah Israel. Sementara Palestina ya nggak ada yang bantuin senjata, nggak ada yang bantuin makanan. Ini orang-orang sipil kayak kita yang diseret dari rumahnya begitu saja. Oke, itu kejadian. Tentu saja kejadian-kejadian ini punya banyak perspektif, punya banyak sisi pendapat. Dan pendapatnya barangkali bisa beda-beda. Ganjar Pranowo berpendapat bahwa mestinya FIFA juga bersikap adil dong. Jangan hanya berpikir satu pihak saja. Harus bersikap adil pada semua pihak. Kalau misalnya Rusia di-ban, ya setidaknya dia juga harus bersikap adil terhadap perilaku Israel kepada Palestina. Barangkali itu. Tapi kan kita nggak bisa berharap sama FIFA. Oke, akan menjadi naif kalau kita diem aja melihat suasana itu dengan alasan bola jangan dikait-kaitkan sama politik.
ya boleh dong. Kalau gua misalnya bersuara, ya janganlah kita menerima kesebelasan yang negaranya memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu. Sebagai sebuah sikap, sebagai sebuah seruan, sebagai sebuah pendapat. Tapi ya pendapat ini bisa menjadi macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi memang diserukan atau tidak diserukan oleh Ganjar Pranowo, disampaikan atau tidak disampaikan oleh Ganjar Pranowo, soal kehadiran kesebelasan Israel di Indonesia pasti akan jadi ribet. Lo tahu dong, ini akan digoreng oleh banyak orang, oleh kadrun-kadrun untuk memojokkan pemerintahan Jokowi. Udah dituduh pemerintahan ini adalah budaknya Cina atau sangat membela Cina, anti-Islam. Sekarang akan ditambahin lagi tuh, pemerintah Jokowi adalah antek Yahudi, dan itu akan dikompor-komporin. Tapi suara itu sekarang jadi redup. Kenapa? Karena ada seorang yang memang tidak dikenal sebagai kelompok-kelompok kanan. Ini nasionalis sejati yang menyuarakan kembali suara Bung Karno dalam konteks ini. Sehingga nggak bisa tuh mereka mengklaim sendirian bahwa perjuangan Palestina adalah perjuangan agama. Enggak, perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan. Dan menurut gue wajar-wajar aja ketika Ganjar ngomong bahwa dia tidak terlalu setuju kalau kesebelasan Israel main di Indonesia. Kita bisa bersikap berbeda, nggak ada masalah. Terus ada yang bilang gini, ya udah kalau Ganjar menolak Israel untuk datang ke Indonesia, gue nggak jadi dukung Ganjar. Itu kan sebetulnya dia bukan pendukung Ganjar, dia pendukung Israel, ya kan? Intinya tuh dia pendukung Israel, bukan pendukung Ganjar. Jadi nggak perlu khawatir. Dia mendukung Ganjar karena kalau Ganjar tidak berbeda pendapat dengan Israel. Kalau berbeda pendapat dengan Israel, dia menolak mendukung Ganjar karena dia mendukung Israel. Jadi kayak gitu. Gue sih ngelihat ini perdebatan biasa. Soal kemudian FIFA pada akhirnya nggak mau atau membatalkan drawing di Indonesia, ya itu memang keputusannya FIFA. Sama seperti FIFA juga naif ketika dia menghukum Rusia dari pentas internasional karena kelakuan Rusia yang menginvasi Ukraina, tapi tetap membiarkan Israel. Padahal hari ini, saat ini, di Israel atau di Palestina, perampasan tanah warga Palestina masih terjadi. Rumah-rumah dibakarin masih terjadi hari ini. Dan kenapa kita nggak bersikap? Karena kita nggak mau sepak bola dikait-kaitkan dengan politik. Nah itulah kira-kira yang terjadi. Sekarang ya gue nggak tahu apakah kita akan lanjut menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita nggak tahu. Tapi setidaknya semua suara-suara ini adalah suara yang penting untuk kita dengar dan kita pertimbangkan. Kalau kita melihat dari satu sisi saja, pasti kita akan kecewa. Terutama para pendukung Israel yang kecewa karena kesebelasan favoritnya nggak bisa main lagi di Indonesia. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.